Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Salam budaya. Senang sekali malam hari ini saya Citra Aditya menjumpai Anda dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Malam hari ini kami akan mengangkat topik yang cukup menarik, yakni tentang bagaimana menjaga dan mengenalkan budaya Banyumasan agar semakin dikenal dan menjadi salah satu budaya yang unggul daripada daerah lainnya. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan mengangkat dalam obrolan budaya pada malam hari ini. Selamat menyaksikan. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Mulai dari dialek Banyumasan, kemudian ada upacara adat Banyumasan, kemudian nilai-nilai tradisional, sastra, dan juga kesenian tradisional khas Banyumas lainnya. Walaupun banyak kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Banyumas, namun secara perlahan kesadaran masyarakat dalam mencintai budaya tradisional Banyumas ini semakin berkurang. Bahkan dalam menurut data yang ada, banyak sekali warisan budaya Banyumasan yang mengandung nilai-nilai luhur yang kurang digali sehingga menjadi peninggalan seni atau benda seni belaka. Dari fakta yang ada, ini jelas ya terlihat ketertarikan untuk mengembangkan budaya Banyumas ini kurang diminati. Padahal secara sosiokultural banyak sekali keunggulan budaya Banyumas jika dibandingkan dengan budaya-budaya lain yang ada di daerah lain. Di sisi lain dengan seiring besarnya arus budaya asing dan juga kurang minatnya masyarakat Banyumas sendiri, ditakutkan budaya tersebut nanti lama-kelamaan akan menjadi punah dan terlupakan. Tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Apakah fakta yang saya sampaikan ini benar adanya? Dan bagaimana cara yang harus dilakukan agar budaya khas Banyumas tetap bertahan, bahkan bisa dikenal dibandingkan dengan daerah lain? Nah, untuk membahas hal tersebut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan dua narasumber yang pada malam hari ini sudah hadir. Ya, yang pertama kita akan langsung kenalan dulu nih ya dengan narasumber kita. Yang pertama bersama dengan budayawan Banyumas yang selalu konsisten tentunya ini untuk terus menggali dan melestarikan kebudayaan Banyumas. Ada siapa? Ada Kang Jarot Citrowinarno nih. Beliau ini adalah Sekretaris Umum Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas. Selamat malam nih Kang Jarot. Selamat malam Mbak Citra. Selamat kabar malam semua yang menonton atau mendengarkan acara ini. Iya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat nih Kang Jarot karena saya mendapat informasi nih, katanya mohon dikoreksi juga ya kalau salah, kalau Kang Jarot ini tahun lalu dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Surakarta. Betul itu Kang Jarot? Iya, saya dianugerahi itu karena aktivitas saya dalam bidang kesenian dan kebudayaan, terutama Jawa Banyumasan, dan berbarengan dengan saya waktu itu untuk Kanjeng Raden Tumenggung itu dianugerahkan juga pada Mas Rianto ya, Master Lengger Lanang dari wilayah Banyumas Raya ini. Kemudian untuk gelar lain yang bukan Kanjeng Raden Tumenggung itu ada berapa belas orang juga dari teman-teman dari wilayah eks Karisdaan Banyumas atau dari Banyumas Raya, kira-kira begitu. Luar biasa sekali ya. Mungkin bisa disebutkan makna dari gelar tersebut itu sebenarnya apa sih Kang Jarot? Iya, artinya itu pengakuan dari Keraton Surakarta yang memang secara historik pernah membawai Kabupaten Banyumas ya, dan juga kabupaten-kabupaten lain di wilayah Banyumas Raya. Nah, pengakuan itu adalah pengakuan terhadap aktivitas kebudayaan yang kami lakukan itu kan. Mungkin aktivitas saya di bidang sastra Banyumasan, di Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, kemudian saya sendiri juga aktif dalam pemajuan kesenian ebek ya, Kuda Lumbing Banyumasan, mungkin itu semua terpantau oleh pihak keraton dan kemudian pihak keraton berinisiatif untuk memberikan anugerah itu pada orang-orang yang memang memiliki aktivitas seperti tadi yang saya katakan.
Waduh, luar biasa sekali nih ya. Sekali lagi selamat ini ya Kang Jarot ya. Mudah-mudahan ini bisa terus konsisten terusnya untuk menggali dan juga melestarikan budaya Banyumas. Semoga begitu, Mbak. Ya amin ya, yang diharapkan seperti itu ya. Baik, kemudian narasumber yang kedua, beliau adalah seorang budayawan muda Banyumas yang sedang konsen menggali Gunung Slamet dari arkeoetnografi. Ini cukup menarik ya. Dan kita langsung sapa saja, ada Kang Era Prima Nugraha ini. Selamat malam Kang Era. Selamat malam Kak Citra, Kang Jarot dan seluruh rekan-rekan dan pemirsa yang menyaksikan acara kita kali ini. Selamat malam semuanya. Sehat ya Kang Era ya? Alhamdulillah sehat, kurus. Itu tandanya bahagia. Alhamdulillah. Iya, baik Kang Era. Ini kasih bocoran sedikit bisa nggak nih? Kenapa sih Kang Era nih tertarik untuk menggali seputar Gunung Slamet? Apa nih yang menarik? Banyak sekali. Jadi gunung yang paling menarik buat saya itu adalah Gunung Slamet. Kenapa? Nah, that's why. Secara bahasa, secara hermeneutik itu sendiri sudah cukup tengil gitu ya. Saya pakai bahasa anak muda dikit ya. Ya, gunung yang menggunakan nama kearifan lokal ya salah satunya Slamet tuh begitu. Kalau yang lainnya kan kita harus meraba-raba. Apa itu artinya misalnya? Terus Galunggung, apa itu artinya? Yang saya tahu jangan-jangan mirip Galundeng. I'm sorry, forget it. Tapi Slamet ini cukup menarik ya. Slamet nih itu. Secara nama itu sangat menjawani Banyumas pisan, Banyumas banget kayak gitu ya. Slamet. Yang kemudian itu secara onomastik itu kita akan bisa menelusuri kenapa kok dinamakan Slamet. Oh, ternyata gunung itu juga sebelumnya mempunyai nama sebelum Slamet. Ya, kita kenal sebagai Gora ya Kang Jarot ya. Gora, kemudian Gora dan Agung. Agung, Gunung Apa itu Agung. Gora dan Agung? Iya, Ya, sebelumnya namanya Gunung Gora dan Gunung pernah juga disebut Gunung Agung. gitu. Kemudian yang lebih kontemporer, kekinian disebut sebagai Gunung Slamet yang kemudian kita terima sebagai konsensus bahwa oh Gunung Kai jenenge Gunung Slamet gitu. Nah, itu nanti ada periwayatannya sendiri itu gitu. Itu berawal dari keusilan kan begitu. Oke, jadi itu tadi sekilas ya terkait dengan kenapa sih tertarik menggali dari Gunung Slamet itu sendiri. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Kalau tadi sudah ada perkenalan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kembali ke Kang Jarot nih, saya ingin tanya lagi. Secara jumlah ataupun data yang ada nih, berapa sih sebenarnya Kang Jarot budaya-budaya Banyumas hingga saat ini? Kalau dihitung berapa itu, waduh itu agak susah untuk kemudian kita menemukan satu angka yang valid itu ya. Karena sangat banyak, Mbak. Dalam bahasa aja ada sekian banyak unsur yang bisa kita hitung itu sebagai seni atau sebagai unsur budaya. Begitu juga dalam tari, dalam yang lain-lain kira-kira begitu. Cuman kalau secara eh, pengkategorian akademik kan ada budaya yang dominan ya. Kemudian di bawahnya ada budaya subkultur dari budaya dominan itu atau biasa juga disebut popular culture atau mass culture. Nah, kalau budaya yang dominan itu sesungguhnya antara orang Jawa Banyumasan dengan orang Jawa di bagian lain itu nggak berbeda. Karena penafsiran atau pemaknaan terhadap budaya ini selalu didominasi oleh penguasa. Dalam hal ini di masa lalu oleh keraton ya. Keraton itu ya keraton Jogja dan keraton Surakarta berarti kan itu. Itu yang di khasanah Jawa disebut dengan budaya adiluhung. Dan budaya adiluhung itu yang seperti apa? Wayang itu budaya adiluhung. Batik itu budaya adiluhung. Tari-tarian yang itu inspirasinya itu bersumber atau juga hal-hal yang bersifat teknis dari seni itu mengambil dari keraton dan itu masih lekat betul pengaruh keraton. Misalnya kalau tarian Bambangan Cakil,
Sri Kandi Mustakaweni, kemudian Gatot Kaca Gandrung itu kita masih menyebutnya sebagai budaya adiluhung. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kan setiap budaya dominan ini ada subkultur di bawahnya ya. Nah subkultur inilah yang juga kita kenal sebagai mass culture gitu kan. Nah itu budaya itu seperti apa? Itu ebek misalnya, lengger ya kan, kemudian calung gitu. Dan biasanya mass culture ini seringkali ketika dalam khasanah eh, budaya yang resmi atau budaya yang diperbincangkan secara akademik di masa lalu itu, ini enggak terlalu dihitung gitu loh. Itu yang kalau berapanya sangat banyak, tapi kalau pengklasifikasiannya kira-kira dua itu tadi secara garis besar. Oke, jadi yang masih eksis ya, yang cukup eksis kalau di Banyumas sendiri ini apa nih, Kang Jarot? Hari ini? Iya, yang masih eksis hingga saat ini yang banyak diminati oleh masyarakat di Banyumas juga. Iya, yang eksis banyak, wayang juga masih eksis itu kan. Kemudian di tari-tari yang tadi saya sebut kalau dalam perayaan pernikahan itu juga masih dipentaskan gitu kan. Kemudian kalau mass culture yang masih eksis hari ini kita harus akui itu ebek. Ebek itu adalah sebuah fenomena yang luar biasa yang itu tidak terjadi di Banyumas ya. Pada tahun 80-an, tahun 70-an, tahun-tahun sebelumnya. Nah itu adalah ebek. Karena ebek ini sekarang ini berbeda dengan dalam perkembangannya berbeda dengan jatilan, kuda lumping atau jaran kepang di daerah lain. Yang paling membedakan apa? Yang paling membedakan adalah kalau di daerah lain antara penampilan dengan penonton itu berjarak. Dan hanya 1-2 kalau kemudian ada penonton yang ikut berperan serta dalam pementasan itu. Nah, kalau di Banyumas ini tidak, penonton dan penampil tidak berjarak. Begitu masuk bab gending kulu-kulu atau gending eleng-eleng atau babakan di saat cakilan atau jaranan itu semua penonton ikut terlibat di dalam. Dan itu tidak pernah kita jumpai di daerah lain. Sehingga saya katakan bahwa ebek ini adalah fenomena kesenian yang luar biasa yang berkembang pada tahun 90-an ke sini. Fenomena yang tadi ya, terlibatnya penontonnya. Kalau ebek itu ada semenjak kapan ya? Semenjak dulu tahun 60-an, tahun 50-an dalam catatan sejarah kita itu sudah ada di Banyumas. Iya, jadi ebek ya. Nah, tapi sebenarnya saya ingin tanya juga nih Kang Jarot, menariknya dari ebek sendiri sebenarnya apa sih? Karena kan sekarang ini jarang sekali ya kita menemui kesenian ebek yang memang dikhususkan untuk secara umum dan besar-besaran begitu. Apa nih Kang Jarot? Kalau pentas ebek pasti besar, dilihat dari jumlah penonton yang terlibat dalam pementasan itu ratusan, bahkan bisa ribuan Mbak. Nah menariknya apa itu kan, gini, jadi ebek itu menarik karena di situ ada unsur seni yang itu terimajinasikan oleh orang banyak yang kemudian dia mengambil kesimpulan dalam diri mereka sendiri, oh saya bisa kok menari seperti itu. Cakilan seperti itu saya bisa. Kalau tari bagian jaranan seperti itu saya bisa. Kalau baladewan seperti itu saya bisa. Kemudian karena mereka sering melihat gitu kan, dan mereka tergerakkan oleh gending yang memang sangat menggairahkan, sangat menyemangati kita untuk terlibat, akhirnya mereka terlibat dalam setiap pementasan itu. Sehingga kemarin di waktu di tempatnya Mas Era ini ada pertanyaan, kira-kira bisa nggak sih gerak tarian ebek itu diganti dengan yang lain mungkin yang lebih akademik gitu ya, yang lebih estetik gitu. Saya katakan nggak perlu. Kalau itu dilakukan maka tafsir orang Banyumas terhadap ebek itu nggak beda dengan Bambangan Cakil, terhadap Gatot Kaca Gandrung dan lain sebagainya. Dan mereka, loh kalau gerak yang seperti itu aku nggak bisa. Tapi kalau dibiarkan seperti ebek yang sekarang berkembang itulah kemudian mereka masuk dalam imajinasi masyarakat luas itu kan kesenian ini, dan mereka berpikiran saya bisa menari seperti itu. Saya bisa
menyanyikan lagu seperti katakanlah eleng-eleng, ilo gondang, benderong kulon, saya bisa kok itu. Akhirnya ini kemudian menjadi apa yang disebut mass culture. Mass culture ini salah satu cirinya kan tidak dipelajari di sanggar. Tapi orang melihat, menonton, dia merasa bisa, kemudian dia meniru dan terlibat dalam pementasan. Kalau yang dilatih di sanggar ini ya itu yang tadi yang saya katakan yang adiluhung itu tadi. Oke, baik itu tadi sekilas ya tentang ebek juga. Baik, kemudian Kang Jarot, apa sih sebenarnya Kang Jarot permasalahan utama budaya Banyumas yang perlu masyarakat Banyumas ini pahami? Persoalannya begini, Banyumas ini kan daerah kalau dalam istilah atau dalam khasanah sosiologi kekuasaan Jawa di masa lalu kita disebut wilayah mancanegari ya. Mancanegari itu bukan berarti luar negeri, bukan, tetapi daerah periferal, daerah marginal yang jauh dari pusat kekuasaan. Karena pusat kekuasaan kita kalau secara politik kan terletak di Surakarta, walaupun secara kultural ya bisa terletak di Jogja, bisa terletak di Surakarta gitu kan. Tapi secara politik wilayah Banyumas Raya ini dulu memang wilayahnya Kasunan Surakarta gitu. Nah, persoalannya adalah sebagai daerah periferal gitu kan. Seringkali orang Banyumasnya sendiri mengidap sindrom inferioritas. Karena di Jawa itu kan ada istilah pedek watu adoh ratu. Artinya kita dekat dengan batu, tapi jauh dari raja. Itu adalah sindrom inferioritas dari orang-orang yang jauh dari pusat kekuasaan. Kira-kira itu. Dan kemudian dari orang di daerah lain sendiri, terutama di daerah Negarigung. Negarigung itu adalah wilayah yang meliputi Yogyakarta dan Surakarta seperti Boyolali, Klaten, Sukoharjo, kalau Jogja ya Gunung Kidul, kemudian Sleman, kemudian Bantul, kira-kira seperti itu. Kalau daerah sekitar itu juga kadang-kadang menganggap kita itu budaya ini budaya periferal, budaya yang kelas 2 kira-kira begitu. Nah, ini persoalan itu kan. Nah, kalau kemudian kita ingin bangkit sebagai sebuah kebudayaan yang berpusat pada diri kita sendiri dan tidak dipandang rendah oleh orang lain, maka kebangkitan kita itu harus berpusat pada kita sendiri. Orang Banyumas jangan pernah memiliki pemikiran bahwa budayanya itu rendah dan kelas 2. Misalnya gini, saya itu waktu kuliah ya kan, itu ada semacam gluean ya, semacam apa, cara kita seloroh itu begini, alah ayu-ayu ngomongnya Banyumasan gitu kan. Nah itu bahkan dituturkan oleh teman kita yang dari Banyumas sendiri gitu. Nah hal-hal seperti itu sudah jangan lagi pernah memasuki pikiran kita, kecuali kalau itu memang sekedar untuk gluean masa bodoh gitu loh. Tapi kalau itu kemudian dianggap serius, itu ini yang bahaya, itu sindrom inferioritas. Dan kalau kita sendiri aja misalnya menggunakan bahasa Jawa Banyumasan atau berdasarkan Kongres Bahasa Jawa Banyumasan tahun 2016 lalu ya, 2016 atau 2015 saya lupa, itu disebut dengan bahasa Jawa Penginyongan. Kalau kita sendiri merasa malu menggunakan itu, atau gampangnya Jawa ngapak lah. Kalau kita pengen gaul itu ya biasa disebut dengan Jawa ngapak. Ya jangan kita berharap bahwa kita akan menjadi budaya yang setara dengan budaya di wilayah lain. Kalau memang kita pengen setara, kita ingin bangkit sama tingginya dengan yang di Negarigung, sama tingginya dengan yang di daerah lain, apakah itu di Bagelen, di Jawa Arek, Jawa Timur dan lain sebagainya, ya kita harus yakin dengan budaya kita sendiri bahwa budaya kita itu adalah budaya yang setara dengan daerah lain. Oke, baik. Baik, kemudian Kang Jarot, sejauh mana nih kalau sekarang kondisi kepedulian masyarakat Banyumas sendiri dalam pelestarian budaya Banyumas untuk saat ini? Jadi kan gini, ada pemikiran seperti yang saya katakan tadi Mbak ya, bahwa wong Banyumas kuwe duweni sindrom inferioritas. Kalau menurut saya sih enggak. Itu kadang-kadang adalah tafsir orang pada kelas tertentu ya, kelas sosial tertentu. Padahal di kelas sosial katakanlah menengah ke bawah itu justru orang Banyumas itu enjoy aja kok dengan ini. Dan kita nggak merasa rendah diri. Kenapa? Karena saya setiap hari itu ngurusi ebek Mbak.
Saya ini gelarnya adalah dukun ebek honoris causa. Jadi dukun ebek tetapi tidak melalui proses laku seperti yang lazim dilakukan teman-teman saya yang menjadi penimbul atau dukun ebek gitu kan. Ini gelewehan. Kalau nanti ada teman penimbul yang nonton bisa marahnya. Untuk saya nggak memberikan gelar itu pada Jarot gitu kan. Nah, di kalangan menengah ke bawah ini nggak ada sebenarnya rasa rasa inferior, rasa rendah diri. Nyatanya mereka menari ebek dengan cara yang sangat bangga, gitu. Dengan cara yang sangat bergairah. Dan itu tarian ebek itu mencerminkan bahwa mereka nggak rendah diri ketika dia harus mementaskan kesenian yang oleh orang lain dianggap sebagai kesenian, hanya sebagai subkultur, hanya sebagai sebuah kesenian ngisorat itu. Ternyata teman-teman ini pada setiap pentas ebek itu ribuan orang yang nonton dan yang terlibat dalam pementasan itu baik penambil yang memang yang memang tampil secara dalam tanda petik resmi untuk tampil di situ maupun yang tidak, itu bisa ratusan, Mbak. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di kalangan tertentu, di kalangan kawan-kawan saya yang ngisoran ini mereka juga cukup yakin, cukup percaya diri dengan kebudayaan mereka. Cuman masalahnya apakah secara akademik teman-teman yang katakanlah kelas kalau sudah akademik ini hari ini ya, kita tidak berpikir tentang hari kapan, hari ini mereka yang mendapatkan pandangan akademik, mereka yang mendapatkan asupan pemikiran akademik itu kan mesti level sosial menengah ke atas. Nah, coba deh teman-teman ini yang bergelar sarjana, yang mahasiswa, orang-orang yang status sosial ekonominya lebih tinggi dibanding para penimbul ebek ini coba live in di kalangan teman-teman yang senang calung, senang lengger, senang ebek gitu kan. Maka kita akan menemukan kegairahan yang itu tidak ada temukan. Loh, iya, kenapa? Karena saya katakan kadang-kadang teman-teman yang mahasiswa, yang sarjana itu ya di Banyumas ini, Mas ebek itu kayak ngapa? Loh, ebek itu bahkan pentas di lapangan desanya sampean dewek mungkin sudah belasan kali, mungkin puluhan kali, tapi tetap ada orang yang bertanya begitu gitu kan. Dan itu tidak lepas dari status sosial ekonomi, Mbak. Biasanya yang tanya begitu yang tidak terlalu mengenal ebek, tidak terlalu mengenal lengger, tidak terlalu mengenal calung itu dari status sosial tertentu atau katakanlah lebih tinggi gitu loh. Nah, coba deh live in, serawung bareng, bebrayan bareng di antara teman-teman, maka kita akan menemukan suatu kenyataan bahwa jane wong Banyumas nengi soran bae ya enggak ada rasa rendah diri. Cuman pengakuan terhadap ketidakrendahan diri ini yang harus diakui sehingga kemudian ini masuk dalam khasanah akademik, masuk dalam khasanah budaya dominan dan lain sebagainya. Ngeten, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sekali nih ya Kang Jarot. Baik, sebelum kita ngobrol lagi nih, saya cukup menarik juga dan cukup tertarik juga dengan tadi ebek ini ya. Tapi nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita ngobrol dulu dengan Kang Era nih. Kang Era, saya mau tanya nih, apa sih sebenarnya yang membuat Kang Era sendiri tertarik untuk menggali potensi budaya yang ada di Gunung Slamet? Apa nih? Seperti yang tadi saya bilang di depan, itu satu soal nama. Kenapa nama? Karena kita untuk lebih jauh itu tentu punya awalan ya. Nama itu dalam konteks historis itu bersifat folklore ya, tradisi lisan. Dari situ menjadi pintu masuk kita untuk menggali lebih jauh. Misalnya tentang kita orang Jawa ya, atau orang Banyumas punya budaya yang sangat khas ya, mendarah daging sebagai sebuah kultur. Apa itu? Misalnya selamatan. Ini identik dengan Gunung Slamet. Lebih dulu mana konsensus orang menamai gunung itu sebagai Gunung Slamet dan budaya selamatan atau selamatan lebih dulu mana? Saya kira lebih dulu penamaan Slamet sebagai sebuah gunung kemudian melahirkan budaya yang seperti itu. Nah, kemudian dalam tradisi selamatan itu sendiri kita mengenal yang namanya tumpeng atau merupakan simbolisasi dari sebuah gunung. Itu contoh dari toponim, kemudian dari onomastikisme budaya itu kita menggali lebih jauh. Nah, kalau dari sisi yang lebih substansial ya, kita berpikir secara logis lah ya. Ini adalah
gunung yang sangat besar ya. Dengan geospasial yang seperti itu meliputi 7 kota atau 7 teritori, 7 kabupaten yang melingkarinya. Jadi uniknya Gunung Slamet adalah dia tidak terletak di hanya satu kabupaten ya. Tapi dia menjadi milik konsensus seluruh warga yang ada di sekitarnya. Itu satu. Yang kedua, secara etnografis ini menjadi sangat menarik. Gunung sebesar itu tidak mungkin tidak ada apa-apanya, hanya jogrok begitu saja sebagai gundukan tanah raksasa. Itu tentu sangat naif ya. Apalagi mengingat bahwa orang Jawa atau orang Banyumas itu sangat lekat dengan gunung. Gunung adalah pusat atau sumber kehidupannya. Dalam tradisi wayang kita mengenal yang namanya gunungan ya. Kalau dalam sekarang ya, gunung itu apa sih fungsinya? Ekologi, konservasi, sumber mata air, dan lain sebagainya ya. Gunung itu hidup dan menghidupi. Tentu di situ menjadi pusat atau sumber peradaban. Begitu. Nah, jadi ini sangat menarik. Belum lagi nanti jika kita bicara ya, temuan-temuan yang sifatnya faktual, yang bukan bahasa Banyumasnya ngedebus atau mitro atau lombo atau sifatnya isu, itu bukan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya faktual dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Apa itu contohnya? Banyak. Nah, nanti bisa saling dengan Kang Jarot. Atau misalnya bocorannya begini. Di Banyumas sendiri ditemukan sekitar 33 situs ya. Mulai dari zaman Hindu Buddha atau lebih jauh sebelum itu ya, megalitikum, atau yang paling fantastis adalah kebudayaan paleolitikum ya, ketika zaman Pleistosen ya, kita menemukan fosil di tataran Banyumas Raya itu di situs Bumiayu ya, Sinemastodon, kemudian Homo erectus Bumiayu, kemudian ada lagi situs Semedo ya, Homo erectus Semedo yang usianya jauh lebih tua dari Homo erectus itu loh ya, yang telah pernah ditemukan 300.000 tahun lebih tua dari situs Trinil. Kemudian misalnya kalau kita ngomong Purbalingga ya, ada situs Cipaku, ada situs mana itu Bokol ya, terus mana lagi Bukateja ya, Bukateja itu yang pasar perhiasan purba dari batu gitu. Nah, banyak sekali rentang zaman ya. Atau misalnya ya dari zaman yang lebih kontemporer ya. Bagaimana nih penamaan Gunung Slamet berikut legenda atau mitosnya ya tentang Syekh Jambu Karang di Gunung Karang atau di Gunung Keraton di Purbalingga ya. Atau kita mengenal sebagai Ardilawet, kemudian tentang apple to apple atau pertarungan dengan Mbah Atas Angin. Kita mengenalnya sebagai Mbah Atas Angin yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa sih nama sebetulnya. Apakah saya Maulana Maghribi atau Ibrahim As-Samarkan atau Abdurrahman Al-Qadri atau Maulana Ishaq, karena lampu sapa warga sini menyebutnya sebagai Mbah Atas Angin. Tapi real mereka punya suatu peninggalan genetik ya, seperti cucunya kita mengenal Syekh Mahdum Hussein, kemudian Syekh Mahdum Hussein melahirkan Syekh Wali Perkasa atau kita mengenal sebagai Wali Pekiringan ya. Yang mana Wali Pekiringan ini adalah yang meluruskan kiblat Masjid Demak, kemudian yang membuat saka tatal, saka dari limbah kayu menjadi sebuah saka atau tiang di Masjid Demak. Itu adalah Wali Pekiringan itu, sehingga dia bergelar Syekh Wali Perkasa. Nah, dibantu oleh Sunan Kalijaga. Cuma karena pada waktu itu kita tidak terlalu urus dengan yang namanya kuasa dan kekuasaan, teks yang keluar itu adalah selalu disimbolkan bahwa yang membuat saka tatal adalah Sunan Kalijaga. Padahal Sunan Kalijaga itu sifatnya hanya membantu, kurang lebih begitu. Nah, ini secara hermeneutik disebut sebagai intertekstualitas. Bagaimana teks kekuasaan kemudian menjadi lebih dominan daripada teks periperi. Nah, Banyumas menjadi menarik karena sebetulnya kalau kita mau meneliti lebih jauh dan lebih dalam, ia bukan periperi, ia sesungguhnya adalah pusat, begitu. Pusat yang menyebar ya.
Dulu di zaman Kalingga kita mengenal Ratu Sima. Apa itu Sima? Sima adalah sebuah peguron atau kemahaguruan mandala-mandala. Ditemukan situs Lemah Wangi itu di Kalipagu sekitar 4 hektar. Itu adalah sebuah kompleks peguron atau kemahaguruan yang luar biasa. Kemudian ada lagi situs Batur Agung. Nah, kalau situs Kalipagu atau Lemah Wangi itu ditengarai sebagai cikal bakal Galuh Purba, yang mana Galuh Purba itu bergeser ke mana barat itu menjadi Galuh Kawali di daerah Banjar Patroman, kemudian di daerah Garut, kemudian menjadi Galuh Pakuan, kemudian menjadi Pakuan Pajajaran. Ketika ke timur ia menjadi Kalingga, seterusnya menjadi kerajaannya Empu Sindok, Airlangga, Mataram kuno, sampai ke Majapahit, sampai ke leluhurnya Mas Jarot ini Solo, Jogja. Nah, Banyumas sendiri ada sebuah pusat sebetulnya. Nah, dengan karakter petarung, tukang gelut gitu. Makanya dalam epik, kalau kita korelasikan menjadi epik, itu adalah tarian para petarung, itu begitu. Nah, contohnya lebih kontemporer. Mas-mas adik-adik ini bisa hidup dengan enak, bahagia, chattingan segala macam tanpa ada gangguan. Kalau di Palestina mungkin sedang bom. Nah, kita menjadi hidup di dalam merdeka ini karena 2 orang di Banyumas, Sudirman sama Gatot Subroto, warlord, istilahnya panglima perang. Nah, tradisi Banyumas adalah tradisi warlord atau tradisi panglima perang, tradisi petarung. Maka kebudayaan kalau kita korelasi dengan epik itu adalah tarian gelut, itu begitu. Ya sekarep beli sih orang urusan belak sudah lah apa aneh kayak gitu, kurang lebih begitu. Oke, baik. Tadi kan Kang Era juga sempat menyebutkan beberapa banyak nih ya menariknya dari Gunung Slamet sendiri. Nah, kalau untuk menggalinya nih, Kang Era tuh pengen menggali Gunung Slamet ini dari sisi mana dulu sih sebenarnya Kang Era? Ya, jadi tergantung sudut pandangnya, tergantung perspektifnya. Kalau saya lebih tertarik ini menjadi sebuah kajian arkeologis yang nanti kaitannya adalah dengan etnografis. Kira-kira kebudayaan yang begitu agung di Gunung Slamet ini penduduk yang mendiaminya seperti apa sih? Ada fosil-fosil Homo erectus bumiayu, Homo erectus semedo di tataran utara di sebelah Tegal, kemudian peninggalan Linggayoni yang banyak sekali, arca dan lain sebagainya. Tentu saja saya bisa menunjukkan satu persatu gitu. Ada situs Watu Guling, Watu Lumpang, segala macam itu. Yang ini tentu menjadi kajian-kajian yang menarik setelah ini ya. Nah, kajian secara arkeologis, kemudian itu juga menjadi sebuah kajian etnografis. Contoh begini tentang bahasa. Kenapa Banyumas adalah bahasanya ngapak ya? Itu karena ternyata Banyumas itu masuk dalam kategori bahasa induk ya. Bukan bahasa turunan. Bahasa ngapak itu bahasa induk, bahasa tua, bahasa Kawi itu gitu. Yang mana kemudian ia menjadi ada misalnya di daerah Indramayu, persebarannya cukup banyak. Kemudian di daerah Cirebon, di daerah Banten sendiri ada penutur bahasa ngapak, bahkan di daerah Bandung pun ada penutur bahasa ngapak. Kalau kita lihat Madura misalnya, Madura itu juga vokalnya ngapak. Arapa itu misalnya bukan opo, Madura bukan. Nah, ini ternyata termasuk rumpun bahasa yang sangat tua, setua bahasa Austronesia atau bangsa Austronesia, mulai dari Madagaskar, kemudian sampai Taiwan, sampai ke Hawaii, sampai ke Kaledonia, sampai Pulau Rapa Nui. Artinya geospasial kelautan yang sedemikian luar biasa. Dan ini diteliti oleh Profesor Solheim sebagai istilahnya suatu globalisasi maritim yang luar biasa waktu itu. Jadi mulai berpikir dalam kita menghapus yang namanya mental block bahwa kita cuma figuran, kita cuma periphery, absolutely not. Kita itu sudah mengglobalkan teritori sejak dulu dengan kearifan atau value yang kita miliki, kurang lebih begitu. Iya, baik. Terima kasih sekali nih Kang Era. Baik pendengar pemirsa, ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Dan nanti obrolan budaya produksi RRI Purwokerto akan kembali setelah tayangan yang berikut ini. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Baik pendengar dan pemirsa obrolan budaya, masih bersama dengan saya Citra Aditya dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita kali ini, ada Kang Jarot dan juga ada Kang Era. Kembali nih kita pengen ngobrol lagi sama Kang Era. Kalau tadi sudah berbincang ya dari sisi menarik Gunung Slamet. Sekarang saya pengen tanya nih, kenapa sih Kang harus Gunung Slamet? Apakah ada potensi budaya yang belum tergali atau gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan nih Kang Era. Jadi kenapa harus Gunung Slamet? Ya. Tentu ini adalah nasionalisme. Fungsi turunan dari nasionalisme adalah semangat mencintai daerah, semangat mencintai daerah, kemudian tempat asal, tempat leluhur atau indigenous ya istilahnya, kearifan lokal. Ya saya sebagai orang Banyumas yang begitu saya bisa melihat alam, ya saya melihat Gunung Slamet. It's mighty, apa istilahnya, luar biasa itu. Maka orang kemudian menyatakan itu sebagai gunung agung, saya kira wajar begitu. Kemudian berikutnya ada konsensus Gunung Gora, it's good. Kemudian menyepakati bahwa ini adalah gunung harapan ya dalam versinya Kang Jarot ya, selamat atau berasal dari kata salamatan fitin wal akhirah, selamat dunia akhirat. Itu keren sekali. Ada gunung kok mempunyai maji dan imaji doa, itu saya kira keren dan merupakan suatu kufur nikmat ya, adalah kufur nikmat jika kita tidak menggali kekayaan Gunung Slamet itu sendiri ya. Sebagai contoh ya, nggak usah kemana-mana dulu. Misalnya tentang ekosistemnya. Ternyata air yang kita minum nih di bawah nih, sumbernya dari mana? Ya dari atas, karena air kan hukumnya adalah mengalir dari atas ke bawah, begitu ya. Nah, dengan kita mengetahui sumber air itu dari atas, sehingga kita secara edukasi ekologi akan belajar menghargai lingkungan, menghargai ekosistem gunung, menghargai kelestariannya. Kemudian secara ekonomi kita juga tidak akan sembarangan gitu, mentang-mentang ya, mohon maaf nih, di Gunung Slamet mengandung emas misalnya, ayo kita jarah, kan itu menjadi sesuatu yang bukan hanya kufur nikmatnya, tapi selain suul adab juga kekurangan ajaran kekurangan ajaran budaya. Apalagi jika secara teologis ya, bahwa kita menyadari bahwa asal kita itu dari mana sih? Secara jasad fisik kan dari tanah. Nah, sehingga ada degium bahwa ibu bumi dan bapak angkasa. Itu loh, bumi itu adalah ibu kita. Itu loh, Slamet sebagai sebuah gunung dengan geospasial yang begitu besarnya, itu adalah riwayat dari mana kita berasal. Lah kok kita tidak menjaga? What does it mean misalnya begitu? What the hell itu? I'm sorry ya. Kurang lebih begitu. Ada apa? Apakah kita menjadi generasi yang tercerabut dari akar budaya kita, atau dalam terminologinya Kang Jarot adalah pedot oyot. Jangan sampai kita harus cekalan waton, kurang lebih begitu ya. Cekalan waton itu begitu. Rootnya ya, yang mengakar ya. Contoh begini, kalau Gunung Slamet sedikit goyang-goyang gitu ya, itu ada kearifan lokal di masyarakat bahwa jangan gandul. Apa itu jangan gandul? Ya istilahnya apa ya? Ganduli waton atau cekalan waton, kurang lebih begitu. Itu ada tradisi seperti itu yang saya kira bisa nih kan.
Apa relevansinya? Oh ternyata ada. Itu ternyata kon gandulan waton. Apa itu keyakinan faith kayak gitu. Pasrahna maring sing gawe urip. Kurang lebih begitu. Nah, makanya karena Gunung Slamet ini sangat besar, ketika meledak tentu heboh gitu ya. Contoh begini, Gunung Toba meledak gitu kan, dampaknya itu berjuta-juta tahun. Kemudian gunung mana itu, Tambora itu eee, bisa mengubah mapping perang Napoleon gitu ya. Cuaca di Rusia, Jenderal Kutuzov itu bisa menang lawan Napoleon itu karena dibantu oleh Gunung Tambora. Yang efeknya Napoleon kalah di Waterloo, kemudian Dandes, panglimanya Napoleon dari Belanda lari ke sini, dikejar sama Raffles, nah itu kan menjadi suatu skenario sejarah tersendiri. Kemudian bahwa Dandes dan Raffles menjadi seorang etnograf juga, dia bikin History of Java, menuliskan seluruh apa yang ada di Jawa. Kemudian sedemikian banyak perang-perang, kemudian data-data kita ada di Leiden dan Oxford, itu juga Gunung Tambora meletus ya kan, rentetannya begitu. Gunung Krakatau. Nah, bisa dibayangkan kalau Gunung Slamet meletus, ini impact atau damage-nya akan luar biasa. Maka ada figur seperti Mbah Atas Angin yang sebut saja kita ulama gitu ya. Atau Raffles menyebut tandemnya itu Mbak Syekh Jambu Karang sebagai Haji Parwa atau Haji Purwa atau Haji Purba yang kemudian di situ melahirkan asal-usul Purbalingga. Syekh Jambu Karang ini adalah orang Jawa pertama yang berhaji. Dan sejarah Islamisasi Nusantara itu dimulai dari Banyumas. Ini kisaran tahun 1000, ketika kita ngomongin itu Fatimah binti Maimun 1200, itu adalah ekses. Ini kita bicara tentang mitologi legend ya. Kenapa tentang tiga cahaya itu? Kenapa simbolnya Purbalingga adalah pohon kelapa dan tiga cahaya? Nah, yang seperti itu loh. Itu adalah coding. Atau kalau kita nonton film The Da Vinci Code, bahwa leluhur-leluhur kita itu dalam pewarisan nilai, transformasi nilai itu mereka mewariskan dalam bentuk kode-kode, baik berupa artefak-artefak maupun tradisi-tradisi lisan yang kita harus bisa membaca. Jika tidak, itu merupakan kekonyolan budaya, kewaguan generasi. Itu loh. Apalagi kalau misalnya di Islam, ayat yang pertama adalah ikro, baca, itu begitu. Kita juga harus menghargai jasa guru SD kita yang sudah mengajari kita membaca. Ini cara mengimplementasikannya ya, membaca itu tanda loh, coding itu. Tradisi lisannya apa? Kemudian tradisi bendanya apa? Termasuk adalah tentang budaya. Apa itu ebeknya? Seperti Kak Citra tadi itu saya seneng itu. Tertarik dengan ebek, takut nonton, oke saya temenin misalnya gitu. Kurang lebih begitu. Oke, itu tadi ya kalau kenapa sih harus Gunung Slamet gitu. Terus kenapa baru sekarang-sekarang ini nih Kang Era digali? Apa sebelumnya tidak ada budayawan yang tertarik untuk menggali Gunung Slamet sendiri? Saya kira banyak sekali ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kalau dari luar negeri itu teman-teman dari Prancis, Belanda itu selalu tertarik dengan Gunung Slamet. Teman-teman dari LIPI ya, dari UGM, dari mana-mana juga tertarik untuk menggali tentang value atau nilai-nilai yang ada di Gunung Slamet. Saya itu hanya segelintir ya, butiran debu dari sekian banyak yang memang tertarik dengan Gunung Slamet. Cuma karena saya gendut jadi kelihatan misalnya begitu. Oke, baik. Kemudian di Indonesia ini kan juga ada banyak sekali gunung ya Kang ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara peninggalan budaya di Gunung Slamet sendiri dengan di gunung-gunung yang lain, Kang Era? Jadi jimat, salah satu jimat atau pusaka sebuah bangsa adalah dari apa yang tersembunyi. Itu kalau kita ngomongin Jawa atau Banyumas itu adalah pasti gunung. Misalnya kita tentang Gunung Lawu sendiri itu bagaimana, itu banyak sekali. Kemudian tentang Gunung Bromo, Gunung Tengger, semua gunung di Jawa, di Indonesia itu sangat menarik, semua gunung. Ya, termasuk di dalamnya adalah Gunung Slamet. Karena secara logis saja itu adalah tempat yang paling aman untuk melestarikan segala sesuatu, ilmu-ilmunya, kearifan lokalnya, peninggalan budayanya itu adalah memang dari gunung. Jadi kalau kita kehabisan untuk kehilangan gunung, boleh dikatakan kita akan kehilangan semuanya. Itulah kenapa Indonesia disebut superpower ya. Ini joknya. Kalau orang lain punya
Kita bikin aja festival gunung berapi. Ya meletus bareng-bareng sudahlah. Gitu. Tapi absolut jangan dulu. Iya baik. Kemudian tadi selain benda nih Kang Era, adakah potensi budaya lain di Gunung Slamet yang mungkin masih bisa digali? Banyak sekali nanti ini Kang Jarot yang akan membahas lebih banyak. Misalnya peninggalan-peninggalan budaya bukan benda ya, tentu tentang seninya, artnya tuh begitu. Itu nanti Kang Jarot yang akan lebih banyak membahas tuh begitu. Itu saja ya. Iya, saya kira Baik. banyak sekali. Oke, baik terima kasih sekali Kang Era. Kita sekarang beralih dulu nih ya ke Kang Jarot. Baik Kang Jarot, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol juga nih ya dengan Kang Era. Sekarang saya ingin tahu juga terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas sendiri dalam rangka menggali, melestarikan bahkan mengenalkan berbagai potensi budaya yang ada di Banyumas ini seperti apa nih Kang Jarot? Begini, jadi kebudayaan atau dalam konteks Dewan Kesenian itu kan seninya ya, keseniannya itu kan. Itu kan kita bisa memajukan kesenian itu menjadi sesuatu yang secara estetik, yang secara maknawi, yang bahkan secara sosial itu menjadi eh, lebih dibanding sebelumnya. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain, kita itikat kita adalah melestarikan sesuatu yang mengalami kemunduran, yang akan punah. Ya kan? Misalnya kalau ebek, lengger, itu sekarang kita tentu saja posisi kita adalah berupaya untuk memajukan. Memajukan itu ya memperkenalkan ke orang banyak, kemudian karena diperkenalkan pada orang banyak, akhirnya budaya ini bisa menjadi lestari karena itu dibutuhkan oleh orang banyak. Tetapi tidak sekedar memperkenalkan eh, yang dalam bentuk aslinya ini, tetapi juga kita eh, perkenalkan dalam bentuk garap gitu kan. Seni garapan. Seni garapan itu artinya seni yang sudah berbeda dengan aslinya. Karena kalau milenial ini kalau disentuh dengan ebek yang tradisional itu kan susah. Nah, supaya kemudian ebek ini menjadi dekat dengan teman-teman yang bergenerasi milenial ini yang mereka lebih ini dengan digital, bagaimana ya, kemudian kita juga harus masuk ke ruang digital. Bahkan ini kita sedang mengupayakan, itu sudah pernah dipentaskan oleh seorang kawan kita yang namanya Bagus Satria Nugraha, itu ebek di dalam kafe. Nah, kemudian kita akan mencoba nih di Rawalo dan Aji Barang itu ebek di malam hari dengan apa, lampu atau lighting yang lebih menarik dengan sound yang lebih menarik itu kan. Mungkin pakai apa itu, gun smoke ya, dan lain sebagainya, sehingga ini kemudian menjadi lebih menarik dengan teman-teman yang berumur milenial. Nah, misalnya itu, kalau itu namanya seni garap, itu yang kita lakukan. Jadi pada satu sisi kita memajukan kebudayaan yang memang sudah ada dan tidak dalam posisi akan hilang. Kemudian yang kedua, seni budaya yang akan hilang ini coba kita lestarikan. Tapi masalahnya begini, Mbak. Tidak semua kesenian yang akan hilang itu kemudian bisa kita lestarikan. Kita hari ini sudah mendokumentasikan 24 ya, Mbak ya. 24 kesenian langka. Makna dari kesenian langka di sini itu karena kesenian itu sudah jarang ditemui. Jadi satu desa tertentu hanya ada satu dan itu selain di situ udah nggak ada lagi di seluruh kabupaten ini. Misalnya Dames itu hanya di desa Bumisari, Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang ada ya. Kemudian ada lagi satu di daerah Kembaran, jadi, dan itu sudah tidak banyak lagi misalnya. Aksi muda itu di Gunung Lurah itu, dan di luar Gunung Lurah nggak ada lagi. Ujungan itu ada di Somakaton ya. Dan di luar itu juga udah nggak ada lagi. Nah, masalahnya adalah tidak semua kesenian langka itu bisa kita lestarikan. Kita harus jujur pada kita harus berupaya melestarikan kesenian. Padahal
kemarin kita perbincangkan di kafenya Mas Era ini, perubahan itu adalah sesuatu hal yang niscaya dan perubahan itu pasti akan meninggalkan sesuatu dan kemudian akan menemukan bentuk yang baru lagi. Itu pasti. Jadi kita jangan kemudian menggunakan jargon seakan-akan itu luhur itu kan, seakan itu normatif. Kesenian ini harus kita lestarikan. Ada kesenian yang memang pada akhirnya kehilangan peminat. Nah, terhadap kesenian seperti ini seperti apa yang bisa dilakukan Dewan Kesenian atau lembaga-lembaga yang memiliki konsen terhadap kesenian tradisional lainnya? Yang bisa kita lakukan adalah mendokumentasikan dalam bentuk audiovisual, kemudian kita memiliki perpustakaan digital gitu kan, yang suatu saat ketika ada pertanyaan, kalau misalnya ini seandainya ya, misalnya bongkel sih kayak ngapa? Jadi bongkel itu kesenian asli wong Banyumas, ningen sikis angel ditemoni, malah wis ora ana maning. Kalau hari ini masih ada ya di Gerduren. Nah, misalnya ada orang yang di Gerduren itu misalnya hilang pada suatu saat, nanti ada pertanyaan itu dari anak cucu kita, setidaknya anak cucu kita itu bisa melacak di jejak digital yang kita tinggalkan, oh bongkel itu seperti ini, aksi muda itu seperti ini, cowongan atau pakeong itu seperti ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi saya pernah bertanya pada guru saya, Pak Dalang Mantep yang terkenal itu, bahwa kesenian, saya tanya pada beliau, Pak Dalang, kesenian ini apa boleh berubah? Wayang kok dipentaskan seperti almarhum Mas Endos, duanya sudah meninggal semua ya, baik Mbah Mantep maupun Mas Endosnya. Waktu itu Mas Endos sedang menjadi polemik karena dia banyak mengubah pakem. Kemudian saya tanyakan pada Mbah Mantep, apa ini boleh dilakukan? Saya berharap bahwa jawaban dari Mbah Mantep adalah tidak boleh. Tapi ternyata yang keluar dari beliau justru coba diwaca gitu kan, karena beliau orang Solo, coba diwaca, dibaleni meneh ning ana Serat Dharma Wasita ta. Ning Serat Dharma Wasita kuwi ning Pupuh Dandang Gula kuwi ana ukara yang ini. Kalimat seperti ini. Noting zaman kelakone. Jadi sesuaikanlah kesenian itu dengan zaman yang berjalan gitu loh. Jadi kesenian itu boleh kok berubah. Supaya apa? Supaya selalu dekat dengan audiennya, supaya dekat dengan komunikannya, supaya dekat dengan habitatnya itu. Itu diperbolehkan. Jadi kita nggak bisa kemudian ya wis sing jenenge katakanlah lengger kayak gini terus, ebek kayak gini terus, orang bisa. Suatu saat nanti mungkin kita harus berubah agar tidak punah. Salah satu syarat tidak punah itu ya memang harus berubah sesuai dalam konteks zaman yang berjalan. Kira-kira begitu, Pak. Iya, tadi saya juga sempat pengen tanya juga nih. Tadi kan Pak Kang Jarot kan sempat mengatakan ya bahwa misalnya tadi nih ada pementasan ebek dengan di kafe dan lain sebagainya. Ini ya tadi juga ingin saya tanyakan. Sebenarnya kalau seperti itu dilakukan, perubahan-perubahan seperti itu, apakah itu tidak akan mengurangi unsur nilai seninya sendiri nih Kang Jarot? Jadi ebek di kafe itu hanya menjadi salah satu jenis pementasan garap. Sementara ebek yang asli juga boleh tetap dipentaskan di lapangan. Dan itu harus gitu loh. Tetapi kan ada audien lain nih, ada komunikan lain yang mereka kayak Mbak Citra tadi cerita ya. Aku nek nonton ebek kok wedi gitu kan. Kalau aku melihat ebek kok takut gitu. Nah, yang begini kalau nontonnya di kafe kan nggak takut. Ada audien lain. Teman-teman milenial ini yang meskipun dia asli orang Banyumas, orang Purbalingga, orang Cilacap sekalipun, seumur hidup mungkin dia belum pernah lebih dari 10 menit nunggoni ebek kebiak gitu loh. Nah, yang seperti ini pendekatannya tentu berbeda dengan teman-teman yang suka nonton ebek di lapangan. Nah, inilah kemudian diperlukannya ebek garap. Nah, tadi saya cerita, teman saya ini seniman besar juga di Banyumas ini, Mas Edi Ramadan ini, nanti Agustus dia akan membikin ebek yang pentas malam hari disertai dengan lighting, dengan sound yang memadai, mungkin dengan lagu-lagu yang tidak lazim dipentaskan di pentas ebek tradisional gitu kan. Nah, ini adalah yang saya sebut tadi seni garap untuk mendekati audien yang memang tidak bisa didekati oleh seni ebek tradisional seperti Mbak Citra ini. Kan Mbak Citra orang Banyumas tapi belum pernah lihat ebek ya. Belum, saya belum pernah nonton ebek. Nah, kalau nanti ada garap itu kreasi ya, kreasi ulang.
yang itu lebih dekat dengan selera, dengan imajinasi keindahan generasi milenial. Orang seperti Mbak Citra ini, teman-teman yang di depan ini yang sarjana, yang mahasiswa mungkin mau melihat efek gitu. Nah itu dia, mungkin bisa diinformasikan ya Kang Jarot ya besok-besok, siapa tahu pada pengen nonton juga nih teman-teman milenial ini ya. Baik, baik. Kemudian Kang Jarot, saya ingin tanya juga nih terkait dengan respon dari Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas sendiri melihat banyaknya budayawan muda maupun pihak-pihak yang memiliki kepedulian dalam menggali, melestarikan dan juga mengenalkan potensi budaya Banyumas. Seperti halnya tadi Kang Era nih, seperti apa nih dukungan yang diberikan dari Dewan Kesenian sendiri? Dewan Kesenian ini ya kalau disebut memadai belum ya Mbak ya. Karena topangan anggaran yang kita miliki memang masih sangat kecil. Tetapi kalau disebut katakanlah lebih mundur atau tidak lebih maju dibanding dengan Dewan Kesenian di kabupaten lain juga tidak. Karena insya Allah saya tidak ingin riak, tetapi saya ingin mengatakan yang sesungguhnya dibanding dengan kabupaten lain, Dewan Kesenian kita jauh lebih mampu berjalan. Karena ada dukungan pembiayaan dari pemerintah Kabupaten Banyumas yang di banyak kabupaten dukungan itu tidak sebesar yang diberikan pada Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas oleh pemerintah kabupatennya. Begitu. Nah, soal pada teman-teman muda itu, justru saat ini saya sebagai sekretaris umum yang sebenarnya juga belum mendapatkan SK nih. SK ini dalam proses. Ketuanya tetap Pak Sadewo Trilastiono yang kebetulan juga wakil bupati kita gitu kan. Nah, kita memang sedang merangkul teman-teman muda ini di komite-komite. Jadi di bawah Dewan Kesenian ini ada 8 komite, seni tari, seni sastra, seni rupa, seni sinematografi dan lain sebagainya. Ada 8 komite yang memang kita nilai aktif selama ini gitu kan. Dan itu kalau tidak kita berikan semuanya pada teman muda itu di komite-komite itu supaya dia bisa mengorganisir teman-teman yang lain, biasanya setidaknya di situ separuh dari anggota komite itu adalah teman-teman yang berusia muda, berusia 35-an tahun ke bawah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita juga selalu berkolaborasi ya dan memfasilitasi sejauh yang kita mampu pada proses kreatif atau laku kreatif teman-teman seniman yang berusia muda, kira-kira begitu. Baik, kemudian kalau khusus di DKKB sendiri nih, adakah program khusus lain nih terkait dengan pengembangan budaya Banyumas? Dan kalau ada bentuknya seperti apa nih Kang Jarot? Jadi gini, di Dewan Kesenian Banyumas ini kan memiliki anggaran. Dan anggaran itu dibagi melalui komite-komite ke sanggar-sanggar atau paguyuban atau kelompok seni. Nah, di DKKB ini ada ketentuan. Semua yang pementasan atau semua produksi dari paguyuban atau kelompok seni yang ada ini semuanya harus mencitrakan dan bermuatan nilai-nilai Banyumasan. Jadi misal nih, teater, ya kan? Teater kalau misalnya dia harus menggunakan bahasa yang lain, bolehlah bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, tetapi dia tema ceritanya ini harus berasal dari cerita Banyumasan. Misalnya Kamandaka, Samparangin, ya kan. Kemudian cerita tentang putri yang menjadi asal mula Baturaden. Mungkin juga cerita tentang daerah lain, ini namanya Banyumas itu bukan Kabupaten Banyumas ya, tapi Banyumas Raya. Kita pos rumput di Purbalingga dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka ingin pentas naskah-naskah yang selama ini sudah menginternasional seperti karya Shakespeare, seperti Odyssey, Romeo Juliet dan lain sebagainya, boleh enggak? Karya-karya yang pernah dipentaskan Rendra boleh enggak? Boleh aja, gak apa-apa. Sampean boleh pentas Odyssey, boleh pentas Hamlet,
boleh pentas Romeo Juliet, tapi harus berbahasa Banyumasan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau bukan bahasa Banyumasan, bahasa Indonesia, ceritanya yang asli Banyumas. Itu berlaku untuk bidang seni yang lain juga. Nggak boleh di Kabupaten Banyumas ini pentas Shakespeare tapi bahasa Inggris. Boleh, tetapi itu bukan yang difasilitasi oleh DKKB. Kalau yang difasilitasi DKKB, walaupun yang keluar dari DKKB itu uang 1.000 perak aja, ketentuannya berlaku seperti tadi yang saya sampaikan. Kira-kira begitu. Iya, baik. Terima kasih sekali nih Kang Jarot ya. Baik pendengar juga pemirsa obrolan budaya produksi RRI Purwokerto tentunya akan kembali nanti. Tapi sebelum kita break, kita akan tampilkan dulu nih. Tadi Kang Jarot sempat ngobrol-ngobrol di belakang katanya mau baca puisi dulu. Boleh Kang Jarot ya? Kita dengarkan puisinya apa nih? Monggo silakan. Tak minta lagi mic-nya. Tak minta lagi mic-nya. Monggo silakan Kang Jarot. Jadi saya pertama ingin membacakan puisi, kedua ingin memperkenalkan bahwa bahasa Jawa Penginyongan atau Jawa Banyumasan atau lazimnya kalau di kalangan ruang gaul kita disebut bahasa Jawa Ngapak gitu ya. Itu sekarang coba kita upgrade untuk menjadi bahasa literasi. Setelah kita upgrade menjadi bahasa literasi, maka bahasa Jawa Penginyongan ini juga bisa digunakan untuk menulis puisi modern atau geguritan dalam bentuk yang lebih modern. Nah selama ini geguritan Banyumasan itu biasanya yang kita kenal adalah parikan dan wangsalan gitu kan. Nah saya ingin memperkenalkan yang lain. Sebuah geguritan bebas, lazimnya puisi modern yang selama ini berkembang, yang saya beri judul Kidung Sepungkure Kurusetra. Ini saya tulis sendiri, menceritakan tentang Abimanyu yang berpamitan kepada istrinya untuk maju perang dan kemudian dia gugur dalam peperangan di hari ke-14 Baratayuda itu. Ini kalau teriak-teriak nggak apa-apa di ruangan ini. Tidak apa-apa Kang Jarot, monggo. Guritan anggitane Jarot Citrowinarno Setyaka kanthi ira-irahan Kidung Sepungkure Kurusetra. Ana cerita sing urung detulis, nalika langit kebanjur geseng, tepanggang sulaya sing murup kaya telaga geni. Najan angin sing temapak ming Kurusetra wis ora maning gawa kabar pepati, ningen getih sing tau temetes nelesi suket garing, urung jangkep golek gegurit kidung penelangsa sing wis pitung surup temiup ming pucuk-pucuk Tanjung. Oh utari eling-elingen pituture aku, katresnan kowe abang wong ayu, kaya tatu sing kebeset welat, uga perih kaya dada ketubles neraca bala jebol gutul walikat. Oh utari ngemben setekane grimis, nyiram ambu amis ambane pasetran, Rika bakal ngerteni lamun prasetya kuwe luwih kukuh timbangane perlaya sing tek terajang dewekan sedawane palagan. Purwokerto, Juni 2015. Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini geguritan ya namanya ya Kang Jarot ya? Ini geguritan yang saya tulis dalam bahasa Jawa Banyumasan. Tentu kalau selama ini kita mendengar geguritan pasti ditulis dalam bahasa Jawa baku kan. Karangan Pak P. Ardianto Supriyadi, karangan macam-macam itu biasanya dalam bentuk Jawa baku. Nah ini Jawa Banyumasan. Nah, Jawa Banyumasan itu ketika kita dengarkan geguritannya seperti yang sering dikenalkan oleh Mas Swanto Tirta, Presiden Guritan Banyumasan, biasanya bentuknya parikan. Nah, saya ingin buktikan di luar parikan pun, karena kita memiliki niatan untuk mengupgrade bahasa Jawa Banyumasan ini menjadi bahasa literasi, maka juga bisa kok untuk nulis guritan dalam bentuk tragedis begini. Karena parikan kan biasanya
komedian ya, jenaka begitu. Gitu Mbak. Baik, itu dia tadi pendengar pemirsa geguritan ya yang sudah dibawakan oleh Kang Jarot pada kesempatan malam hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, semakin menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita juga harus break lagi ya terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa obrolan budaya, sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan nih kepada kedua narasumber kita malam hari ini, barangkali untuk Kang Jarot dulu nih ya, harapannya seperti apa nih Kang Jarot? Selaku budayawan maupun pihak dari DKKB Banyumas sendiri kepada masyarakat yang kaitannya dengan penggalian, kemudian pelestarian dan juga pengenalan potensi budaya yang ada di Banyumas, tentunya agar lebih terkenal bukan hanya di Banyumas saja tetapi juga bisa di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti apa nih Kang Jarot? Jadi ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, sedulur-sedulur di wilayah Banyumas Raya ini, tidak hanya di Kabupaten Banyumas saya pikir, tapi juga pelaku budaya di wilayah Banyumas Raya, termasuk Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Bumiayu, Kebumen dan lain sebagainya. Banyumas atau Banyumasan ini, atau seni budaya Banyumasan yang kita pahami hari ini adalah ukara sing urung rampung tetulis, sebuah kalimat yang belum selesai dirangkai. Artinya justru inilah menjadi peluang bagi kita untuk menulis, untuk menyelesaikan rangkaian kalimat itu sesuai dengan kehendak kita sendiri, sesuai dengan giroh asli yang dimiliki oleh orang-orang Banyumas itu kan. Dan kita pasti akan mampu melakukan itu. Yakinlah bahwa justru ruang yang leluasa ini membuat laku kreatif kita lebih longgar juga dibanding dengan mereka teman-teman kita yang berada di Negarigung. Kalau di Negarigung itu Solo dan Jogja itu semuanya diukur dengan budaya Tiluhung. Tetapi kita yang jauh dari pusat kekuasaan Jawa, pusat kultural Jawa baku ini justru memiliki ruang untuk mengkreasi diri kita sendiri sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan akar yang kita miliki di wilayah kita sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, jangan terjebak pada etnosentris dan primordialitas. Ini pesan saya. Karena kalau itu terjadi, maka kemudian yang tumbuh di dalam diri kita adalah kebencian atau rasa tidak suka terhadap kebudayaan yang lain. Nah, biasanya ketika kita ingin membangkitkan diri kita sendiri, itu satu sesat yang tidak kita sadari adalah kemudian kita membutuhkan dalam tanda petik musuh yang itu kita ambil dari kebudayaan di daerah lain. Nah itu jangan. Jadi mari kita tetap objektif, tetap bijak pada cara berpikir akademik begitu kan. Bagaimana kita cara mengembangkan misalnya gini, apakah benar bahwa bahasa kita ini lebih tua dibanding dengan bahasa di daerah lain? Nah itu harusnya ada kajian akademik di situ gitu. Apakah ini dikarenakan difusi kebudayaan ataukah memang benar bahwa kita memang adalah penutur bahasa yang paling tua di Pulau Jawa? Itu harus ada kajian akademik yang ditelaah secara objektif. Begitu saya pikir, termasuk juga tadi soal Galuh Purba sebagai kebudayaan awal di Pulau Jawa, itu harus ditelaah secara akademik, bukan sekedar dengan persepsi atau pandangan yang spekulatif, kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih sekali nih Kang Jarot. Berikutnya Kang Era, seperti apa nih harapannya, keinginan dan juga cita-cita dari Kang Era sendiri yang perlu disampaikan kepada segenap lapisan masyarakat, terutama mungkin untuk dinas terkait. Seperti apa nih Kang Era? Monggo. Kalau saya lebih menyoroti kepada generasi muda kita ya,
Mbak Kak Citra ya. Nah, jadi dengan memahami budaya dan kebudayaan, dus di dalamnya tentang peninggalan benda maupun tak benda, seperti artefak, terus peninggalan-peninggalan arkeologis maupun tradisi lisannya, itu harapan kita secara tidak langsung ini akan menjadi suatu kepedulian ya, kepedulian yang terintegrasi untuk melestarikan nilai-nilai, termasuk di dalamnya melestarikan seluruh sumber daya yang menopang atau mendukung suprastruktur keberlangsungan kebudayaan itu, seperti ekosistemnya, bagaimana gunung menjadi sumber kehidupan bukan hanya manusia, tetapi bagi floranya, faunanya, menjadi konservasi elang Jawa, harimau Jawa, lutung. Nah, yang saya kira itu harus bisa terus untuk lestari dan dinikmati oleh generasi-generasi mendatang, bukan menjadi suatu mitos belaka bahwa dulu pernah ada ABCD. Nah, dari situ kita juga akan mempunyai suatu spiritnya, kembali ke awal kita, seperti tadi disebutkan oleh Kang Jarot ya, tentang disertasinya Van der Molen ya, pendiri Fakultas Sejarah di Universitas Sanata Dharma ya, itu menulis tentang Indonesia di ambang sejarah, bahwa pada abad 1 Masehi itu terdapat kerajaan awal yang merupakan cikal bakal seluruh kerajaan di Nusantara, yaitu Galuh Purba, yang saya kira setuju saya dengan Kang Jarot bahwa itu merupakan pintu awal untuk kita mengeksplor yang kajian-kajian berikutnya menjadi sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah dan akademik, dan itu adalah tugas generasi muda selanjutnya. Kurang lebih begitu. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk Kang Era, untuk Kang Jarot atas waktu dan juga informasinya pada malam hari ini. Baik pendengar, pemirsa obrolan budaya pada malam hari ini, mudah-mudahan ya apa yang sudah disampaikan kedua narasumber kita pada malam hari ini tentunya menjadi sarana yang tepat untuk terus menggali berbagai potensi budaya yang ada di Banyumas. Dari obrolan budaya ini semoga semakin banyak pihak yang terketuk hatinya juga untuk bersama-sama menjaga, kemudian menggali dan juga melestarikan berbagai potensi budaya yang ada di Banyumas, hingga anak cucu kita kelak masih bisa melihat dan mengenal bahwa Banyumas adalah wilayah yang penuh dengan budaya luhur peninggalan nenek moyang yang patut disyukuri dan dijaga keberadaannya. Terima kasih banyak untuk pendengar juga pemirsa obrolan budaya kali ini. Dan akhirnya saya Citra Aditya, juga seluruh tim obrolan budaya RRI Purwokerto pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih, salam budaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.